Luar biasa. Ya. Hangat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Niken Mutiara Dewi di podcast Mutu. Dan tentunya kalau di episode-episode sebelumnya narasumber kita dari luar ya. Kalau kali ini narasumber kita dari SMK Muhammadiyah Bandungan sendiri. Baik, kita sambut selamat siang Bapak Arianto sebagai Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Bandungan. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya ini? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat sejahtera. Sehat, iya. Langsung saja ini topik kita kali ini memperkenalkan SMK Muhammadiyah Mutu, SMK Muhammadiyah Bandungan ke masyarakat, begitu ya Pak ya. Sebelumnya bisa perkenalan profil Bapak dulu kepada masyarakat biar masyarakat lebih mengenal ini loh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Bandungan begitu. Ya, terima kasih. Iya. Untuk profil dari saya sendiri, kebetulan saya itu dari basic saya di sarjana komputer ya. Di sini saya diberikan tanggung jawab kebetulan itu sebagai kepala sekolah. Iya. Ya, jadi saya di sini sejak berdiri di SMK Muhammadiyah Bandungan ini kebetulan saya sudah masuk dari 2006 Iya. sampai sekarang. Nah, kemudian saya diangkat jadi kepala sekolah itu baru tahun 2016 kemarin. Baru 2016 akhir kemarin 2015 ya, Pak ya? ya. Oh, begitu. Dan untuk jabatan kepala sekolah saya sudah 1 periode kemarin dan ini ada periode yang kedua. Baru saja kemarin dilantik di bulan Desember 2000 berapa Pak? 2019. 19, iya. Itu. Nah, Ya. ini sudah berjalan berapa bulan ini ya. Ya. Semoga nanti dari periode yang kedua ini bisa lebih baik lagi untuk SMK Muhammadiyah amin. Bandungan. Ya, sehingga nanti kita bisa lebih amanah untuk masyarakat maupun wali muridnya. Berkembang menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Iya, Nah, betul. masyarakat juga pengen tahu nih sejarah dari SMK Muhammadiyah Bandungan ini seperti apa, sedikit saja sejarah kita flashback nih ke belakang, melihat sejarahnya kok bisa berdiri semegah ini gedungnya SMK Muhammadiyah Bandungan begitu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi untuk sejarah sebenarnya sekolah kita itu bukan megah Bu, tapi mewah. Mepet sawah Mepet ya Pak. sawah ya, itu kan sekelilingnya kita kan sawah semuanya itu. Jadi di kita itu areanya malah hijau semuanya ini. Jadi kita itu bisa dilihat di map ya. Ini sebelah kanan kirinya kita kan sawah. Ketika musim ini nanam padi ya, baru kalau istilah orang Jawa itu merata, itu kan hijau semuanya ya. Tapi ketika sudah mau panen itu kuning semua itu. Jadi bisa jadi di area hijau juga area kuning ya. Simfoni warna ya Pak ya. Ada juga yang menyebutkan kalau sekolah kita itu SKS. Apa itu Pak? Sekolah kayak sepur. Aduh, kok bisa? Panjang sekali ini ya. Itu jadi sejarah SMK ini dulu berdiri tahun 2006. Ini berikan SK operasional, izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Dulu kita masih ikut di Kabupaten Magelang untuk tahun 2006 tersebut. Dulu untuk SMK Muhammadiyah Bandungan ini didirikan oleh secara administrasi ini kan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang kalau SMK itu. Tapi untuk teknis pelaksanaannya itu yang melaksanakan untuk di lapangan ini dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bandungan. Dulu SMK Muhammadiyah Bandungan ini pertama kali berdiri belum memiliki gedung. Ya, jadi gedungnya itu menempati bekas dari SMP Muhammadiyah Bandungan di belakang pasar yang sekarang jadi gedung SD Muhammadiyah Bandungan itu. Jadi dulu itu SD dengan SMP jadi satu, kemudian SMP itu dapat bantuan untuk RKB, kemudian didirikan di tanah wakaf di sebelah SMK Muhammadiyah Bandungan ini yang baru ini di tanah wakaf milik almarhum Bapak Khalid ya. Dan SMK Muhammadiyah Bandungan ini juga mendapatkan wakaf juga dari beliau ya almarhum. Semoga ini bisa menjadi amal baik, amal jariah untuk beliau di alam sana. Jadi kita menempati di gedung SMP Muhammadiyah Bandungan itu bekasnya ini tahun 2006. Kemudian kita berdiri itu saat itu masih
punya 2 jurusan. Nah, jurusan komputer jaringan sama jurusan teknik kendaraan ringan otomotif ya. Jadi saat itu masih 2 jurusan. Dan jumlah siswanya pertama kali kita berdiri itu kita mendapatkan 72 siswa. Hanya ini 72 iya siswa. Iya itu. Sekarang berkembang besar sekali alhamdulillah. Ada 854 siswa ini. Jadi dulu ini perjuangan dari bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Bandungan, juga disupport oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Ini dan sekarang dengan dengan perjuangan dari Bapak Ibu guru juga ya, support juga dari yayasan, alhamdulillah sekolah kita bisa berkembang dan kita mendapatkan bantuan saat itu setelah tahun 2006 itu menempati di SMP di bekas SMP di belakang pasar itu. Kemudian 1 tahun berikutnya kita mendapatkan bantuan RKB 3, 2 lokal, 2 lokal tapi jadi 3 lokal, karena kalau Muhammadiyah itu mendapatkan bantuan tidak malah berkurang tapi malah bertambah ya. Seharusnya dari dinas itu hanya alokasinya ada 2 tapi malah jadi 3 karena malah kita itu tombok. Nah ini jadi kita supaya bisa mengembangkan sekolah dan lebih maksimal itu. Jadi dulu kita mendapatkan bantuan 2 RKB, kemudian 2 paket alat, itu paket alat untuk TKR dan TKJ itu. Nah itulah sejarah berdiri SMK tahun 2006. Luar seperti biasa itu ya. Kita dapat ini ya bantuan gedung SMK yang sekarang ini dari tanah wakaf Pak Khalid tadi almarhum. Ini seluas 5.380 meter persegi. Ini luar biasa. Dari beliau itu memang masalah wakaf itu memang luar biasa, banyak sekali ya ini. Ya, jadi seperti itu sekilas terkait dengan sejarah dari SMK. 72 tadi ya. 72. Dari 72 sekarang 854. Tahun depan pengennya? Tahun depan kita target ini kita sudah 800 tambah 700 siswa, berarti sekitar 1.500-an siswa ini kita target. Ini semangat dari Bapak Ibu guru semuanya. Nah ini mohon maaf ini produk dari SMK Muhammadiyah Bandungan. Karya ini siswa karya ya, siswa ya? Ini. Ini seperti ini Mbak. Nah, Mbak Bu ya. Ya silakan Mbak juga tidak apa-apa, Bu juga tidak apa-apa. Oh terima kasih sekali nih. Ini jahe instan ya, jahe instan produk-produk dari anak-anak farmasi. Nah ini, jadi tadi kan saya sebutkan baru 2 jurusan ya. Tahun 2008 ini kepala sekolah saat itu masih Pak Tris ST pertama kali berdiri itu kepala sekolahnya. Kemudian itu PLT ya 1 tahun, kemudian 1 tahun berikutnya ini diganti lagi oleh Bapak Sutrisno MM ya dari Mundilan juga ya, dulu di SMK Muhammadiyah Mundilan. Kemudian ketiga yang definitif dulu, yang 2 itu masih beliau masih PLT. Kemudian yang ketiga Pak Larto ya, ini definitif, pertama kali definitif untuk kepala sekolah. Pak Larto di sini 5 tahun, 1 periode lebih sedikit. Nah ini dari Pak Larto itu meninggalkan nambah jurusan baru. Ini adalah jurusan farmasi. Ini adalah warisan dari dan beliau. Ini salah satu produknya. Namanya apa Pak ini Pak? Jahe instan. Jahe instan. Sehingga kalau ini agak merah berarti aromanya, jahe kacang ini ya. Nah yang ini ya. Aromanya sedap sekali. Sedap sekali ini bisa dinikmati. Jadi jahe kacang ini bukan jahe dengan kacang, bukan. Tapi jahe dengan kayu secang. Oh. Iya. Kalau orang dengar apa namanya tadi? Jahe kacang? Jahe kacang kan, berti jahe ditambah dengan kacang. Ya, ternyata jahe dengan kayu secang. Iya, baik. Gambarnya di sana. Ini. Silakan, monggo. Bermanfaat sekali untuk menghangatkan tubuh ini. Yang baru mungkin di masa-masa seperti ini kan meningkatkan imun tubuh ini bagus saya sekali. Coba ya Pak ya, kita produk coba. siswa. Enak sekali ini. Luar biasa. Ya. Hangat kan? Sekreatif ini siswa kita betul. Ya Pak ya. Besok kita rencana mau buka lahan untuk pertanian, nanam untuk jahenya. Sehingga nanti produksi untuk jahe ini kita tidak beli, tapi
metik sendiri ya, panen sendiri, kemudian hasil bumi sendiri, hasil bumi sendiri gitu ya. Jadi Pak Larto ini dulu meninggalkan jurusan baru ini farmasi ini tahun 2008 ya, sehingga jumlah siswanya mulai meningkat dulu. Nah seperti itu untuk sejarahnya mungkin. Kalau saya dengar itu ya dari orang-orang sekitar itu penyebutan di sini itu sekitar sering disebut dengan SMK Mutu, SMK Mutu di sana loh. Yuk sekolah di SMK Mutu. Kok bisa sih SMK Muhammadiyah Bandungan itu punya penyebutan SMK Mutu di telinga masyarakat gitu? Ya. Jadi untuk SMK Mutu itu sebenarnya ya, Bu ya. SMK Mutu itu dulu kita pernah studi banding ke SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Malang. Nah, ini sejarahnya seperti itu. Kenapa kita disebut SMK Mutu? Saat itu masih dipegang oleh Bapak Sularta MPD. Ya. Kita jalan ke sana, studi banding istilahnya ke sana. Di sana itu SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi itu disingkat menjadi SMK Mutu. Mutu Gondang Legi. Muhammadiyah Gondang Legi. Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Ya, itu SMK Mutu Gondang Legi. Mutu juga ya. Awalnya dari sana. Kemudian karena SMK Mutu Gondang Legi itu luar biasa besarnya, juga gedungnya juga cukup megah ya, megah sekali itu. Sehingga kita punya keinginan untuk supaya bisa seperti SMK Mutu Gondang Legi. Memiliki harapan sama. Iya. Kan kita ganti juga menjadi, kita harus kan punya brand ya, punya brand di masyarakat biar masyarakat itu dengan brand sekolah yang mudah diingat itu kan SMK Mutu ini kan lebih mudah diingat ya. Sehingga kita di sini ganti, bukan ganti tapi kita buat brand namanya menjadi SMK Mutu Bandungan. Ya, Mutu Bandungan itu maksudnya bukan ya sebenarnya kalau Mutu kan Muhammadiyah 1. Muhammadiyah 1. Nah, di sini itu di Bandungan ini hanya satu-satunya ini ya. Jadi tidak ada SMK Muhammadiyah 2 Bandungan ya, tapi SMK Muhammadiyah 1 Bandungan satu-satunya ya. Berarti Mutu bisa diartikan Muhammadiyah satu-satunya di Bandungan. Nah, ternyata sekarang di masyarakat sangat dikenal sekali SMK Mutu itu ya Bandungan. Iya, taunya masyarakat itu SMK Mutu begitu kalau masyarakat di sekitar kita ya. Tapi kalau di Temanggung itu juga ada SMK Mutu Temanggung. Di Muntilan juga ada SMK Mutu Muntilan. Ini sekarang Mutu itu banyak sekali. Tapi sekolah-sekolah yang menggunakan kata Mutu kemajuannya luar biasa pesat ya? Ya gitulah, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita harapan betul-betul SMK Mutu Bandungan kita buat brand Mutu itu harapannya biar betul-betul sekolah kita bermutu. Iya, harapannya punya seperti itu. Nah, ini masih berkaitan dengan sekolahnya biar bermutu. Nah, di sekolah ini untuk meningkatkan mutu dari sekolah siswanya maupun bapak ibu gurunya, karyawannya dengan cara seperti apa ya? Ya, jadi untuk meningkatkan mutu di SMK Muhammadiyah Bandungan ini salah satunya kita harus namanya SMK ya. Namanya SMK itu kan kita harus berbasis industri ya kan. Kita kalau Pak Direktur SMK Bapak Bakrun itu menyampaikan kita kiblatnya harus industri. Itu maka kita harus namanya SMK harus jangan sampai anak-anak SMK itu tidak mengenal industri. Maka kita harus adakan link and match dengan industri. Seperti kemarin kita melaksanakan link and match ya, di podcast yang kemarin itu dengan Pak Rino dari Bina Talenta, Ibu Nurbaiti. Nah, itu salah satunya kita untuk meningkatkan mutu di SMK kita, pendidikan di sekolah kita. Sehingga kita harus tahu betul dengan industri itu seperti apa. Kita melakukan link and match sehingga nanti dengan link and match itu kan kita membuat MOU ya untuk kerjasama ya untuk bisa meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi guru itu juga harus sesuai dengan industri. Jangan sampai industri minta A tapi sekolah malah membuat atau pendidikan diarahkan ke B sehingga tidak nyambung ini. Maka harus diperlukan link and match. Sehingga untuk bisa link and match bisa berjalan dengan baik, kalau Pak Wigan menyampaikan ini namanya pernikahan massal. Itu pernikahan massal artinya pernikahan massal itu ya harus kita itu nikah dengan industri dan betul-betul nanti kalau menikah itu kan harus memiliki anak ya. Jadi tidak hanya pacaran ke sana sini tidak memiliki anak. Artinya apa? Untuk di sekolah itu hanya MOU saja tapi tidak menghasilkan anak. Itu ya yang diharapkan ini adalah
kita itu menikah juga memiliki anak, sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah itu betul-betul mengarah ke industri, mengarah ke industri. Ketika nanti anak itu belajarnya sudah sesuai industri, maka nanti ini anak-anak dari SMK Muhammadiyah Bandungan ini sudah betul-betul kurikulumnya menerapkan kurikulum industri. Maka ketika kami membutuhkan anak-anak SMK Mutu, tidak tinggal kita ngerekrut saja, tidak perlu nanti ada training di sana, karena sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sudah tertraining di sekolah. Sudah tertraining di sekolah. Seperti yang kita laksanakan di sekolah kita ada kelas industri, Bu, kelas industri seperti BCA, ya. Kemudian industri Axio, kemudian industri Evercost, kemudian dan industri-industri yang lain, Daihatsu, ya. Ini juga kita harapannya anak-anak prakteknya itu sudah memang sesuai dengan kurikulum dari industri-industri tersebut, sehingga ketika nanti industri itu menginginkan, dan nanti dari anak-anak juga harus dipraktikkan ke sana biar mengenal untuk industri. Ini nanti tempat yang untuk bekerja untuk saya, seperti itu, ya. Jadi ini memang kita untuk meningkatkan mutu, salah satunya kita harus meningkatkan kompetensi guru yang sesuai dengan industri. Kemudian sarana dan prasarannya kita juga sesuaikan dengan industri, ya. Walaupun industri itu kalau kita ikuti kan sangat luar biasa, sulit sekali. Seperti misalkan alat-alat yang ada di industri sekarang sudah kekinian, tapi sekolah untuk bisa mengikuti industri kan luar biasa, mungkin tidak bisa, ya kan. Seperti misalkan alat-alat berat, ini tidak mungkin kita harus beli traktor, beli mesin alat-alat berat itu, bigu dan seterusnya, itu kan berat sekali. Maka untuk supaya kompetensi anak itu bisa mendapatkan sesuai dengan industri, maka kita magangkan ke industri, ya, sehingga cara mengoperasikan untuk alat berat seperti apa, seperti ini. Nah, ini jadi supaya ada link and match seperti itu, magang guru juga magang siswa, sehingga nanti semuanya akan tahu. Misalkan yang kemarin disampaikan saat webinar dengan Pak Wigan itu, harapannya industri dan sekolah itu misalkan masak itu harus masak bareng gitu, jangan yang sekolah masak A, industri masak B, ya kan, sehingga tidak ketemu, tidak cocok. Industri sekolah masak A, yang diinginkan oleh industri adalah B, ya. Jadi tidak akan ada ketemu. Tetapi ketika masak bareng, yang diharapkan seperti apa seperti ini, ya kita masak bareng, sehingga nanti hasilnya akan betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh industri, ya, seperti itu. Tadi saya tertarik Bapak membahas mengenai, tadi Anda menyebutkan Daihatsu, kemudian ada BCA, kemudian Axio. Nah, berarti di SMK Mutu ini sudah bekerja sama dengan industri-industri besar yang masyarakat pasti semuanya tahu. Dan kemarin pas podcast dengan Ibu Nurbaiti, bahwa di SMK ini muara akhirnya itu tidak hanya langsung kerja, tetapi bisa kuliah. Nah, mungkin bisa ditegaskan kembali Bapak kepada anak-anak SMP yang masih bingung, saya nanti lulus SMP itu mau melanjutkan di SMK atau SMA. Kalau saya melanjutkan di SMK Mutu, apa sih yang ada di dalam SMK Mutu itu? Tadi kan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang besar, kemudian guru-gurunya juga dibekali dengan skill yang nantinya akan ditularkan ke siswanya, begitu ya Pak, ya, untuk dipersiapkan di dunia industri ketika mereka sudah lulus nanti, begitu. Ya. Jadi kita memang sudah bekerja sama dengan BCA ini yang juga besar, ya. BCA itu setiap 3 bulannya ini membutuhkan karyawan baru. Kemudian dari kita juga sudah diberikan kemarin kelas industri BCA ini, kita mendapatkan bantuan dalam bentuk alat oleh BCA ini senilai kurang lebih 2M. Ini kita diberikan dalam bentuk mesin ATM itu 2 unit, satunya kurang lebih harganya 600 juta. Kemudian mesin sortir uang ini harganya kurang lebih 200 juta. Kemudian mesin sensor, ya, untuk detektor uang palsu dan uang asli ini. Jadi ini yang kita dengan BCA. Kemudian kita juga kerjasama dengan PT TWI. Ini penyalur resmi dari Epson ini. Jadi kita
juga sudah bekerja sama dengan TWI ini untuk menyalurkan anak-anak kita, lulusan kita, supaya bisa bekerja di Epson. Ini juga perusahaan besar. Kemudian di Bina Talenta juga ya, karena Bina Talenta ini membawahi kurang lebih 10 industri-industri yang besar ini ya, alat-alat berat juga banyak. Sehingga Bapak Ibu wali murid ya, jika mau menyekolahkan anak-anaknya ke SMK Muhammadiyah Bandungan, ini jangan khawatir masalah setelah lulus bekerja pasti ya. Jadi pasti akan bekerja ya, pasti akan bekerja. Karena di SMK Muhammadiyah Bandungan ini tidak hanya setelah lulus langsung kerja, tidak hanya itu, tapi juga bisa kalau misalkan tidak ingin bekerja, Pak saya pengen berwirausaha, bisa, karena kita bekali salah satunya ini. Ya, salah satunya kita membuat jahe instan. Ya, ini anak supaya nanti memiliki kompetensi untuk membuat produk-produk. Ya, kita ajari ya caranya membuat jahe itu bagaimana toh. Hand sanitizer juga. Hand sanitizer juga ini ya. Nah, ini hand sanitizer. Jadi di SMK Mutu Bandungan tidak hanya nanti berbasis industri juga, tapi untuk ketika tidak masuk di industri ya, tidak minat untuk masuk ke industri, maka bisa berwirausaha ya, membuat produk-produk seperti ini. Kemudian dan melanjutkan pasti untuk kuliah juga pasti bisa. Ini jadi bisa apa ya? Slogannya SMK bisa SMK semuanya. Bisa ya, semuanya. Iya. Atau bisa dikatakan palu gada ya. Apa itu, Pak? Apa lo mau gue ada. Aduh. Kayaknya Pak Ali ini jago kalau bikin istilah-istilah begitu ya. Nah, gitu, tadi kan dari segi industri kerjasama ketika nanti anak lulus. Nah, sekarang nih kalau anak-anak SMP sudah masuk di sini, mereka pasti penasaran, ada apa saja sih kegiatan yang ada di sini selain belajar mengajar? Pasti kan juga anak-anak butuh kegiatan ekstra untuk mendukung hobi mereka. Kira-kira di SMK Mutu ini ada tidak kegiatan-kegiatan ekstra itu? Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Jadi untuk kegiatan ekstra ini yang baru kemarin kita launching ya, enggak launching ya. Jadi kemarin baru saja kita memang kita supaya anak-anak itu merasa nyaman, senang di sekolahan kita, maka kita harus memenuhi atau mewadahi atau memberikan fasilitas terhadap keinginan oleh anak-anak kita, sehingga dengan sekolah kita anak-anak itu akan merasa senang, tidak keburu-buru pengen pulang, tidak merasa kerasan di sekolah, betah di sekolah. Iya, bosen di sekolah itu kan enggak baik ya kan. Jadi harapannya dengan kita itu mengadakan banyak untuk kegiatan-kegiatan anak yang diinginkan, seperti contoh kemarin kita baru saja kita buka untuk ekskul untuk gestrek. Wow. Nah, ini gestrek ini baru saja kemarin kita buka, sudah berapa bulan yang lalu kita buka, kita latihan sudah berapa kali, dan juga dilatih oleh pelatih profesional ini. Dan sepertinya satu-satunya ini. Kayaknya satu-satunya ada gestrek ini ya. Nanti bisa dibuka di YouTube-nya juga ada itu. Nah, kemudian kita ada kegiatan untuk seni musik juga ya, seni musik. Kemudian ada namanya bola voli, badminton, kemudian futsal, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang diminati oleh anak-anak kita, seperti robotik juga ada. Wow. Kemudian ada e-sport juga ada. Ya, e-sport juga ada, e-commerce juga ada. Ya, kami juga ada. Ini anak-anak sekarang kita baru melaksanakan kegiatan e-commerce. Kita membekali anak supaya nanti anak itu cenderung, sekarang kan zamannya sudah gadget ya, untuk berwirausaha, sehingga nanti anak itu supaya betul-betul paham terkait dengan jual beli atau bisnis online ya. Bisnis online caranya bagaimana atau kita ajari di sini. Ini anak-anak nanti banyak sekali yang sedang melaksanakan pembelajaran e-commerce di sini, sehingga nanti anak setelah lulus tidak bingung, saya harus apa ya gitu, sehingga ketika lulus di industri, kalau tidak mau industri, pengen di rumah, ini musim corona ya kan, saya tak di rumah aja, ini bisa online juga ya. Sekarang kita jualan atau jual beli itu kan tidak harus kita keluar rumah ya, tidak harus keluar, kita di dalam kamar saja udah di gadget ya, kita menghasilkan uang ini ya. Jadi kita betul-betul memanfaatkan kemajuan teknologi, istilahnya dunia dalam genggaman. Nah, dunia dalam genggaman ya. Jadi harapannya supaya anak itu selalu berkreativitas ya, untuk bisa
nanti istilahnya bisa mandiri ya setelah lulus itu, tidak bingung mau seperti apa gitu. Tadi industri sudah, kemudian kegiatan ekstra agar siswa-siswa betah di sekolah juga sudah. Nah, untuk karakter, orang tua menitipkan putra-putrinya di sini untuk dididik karakternya biar menjadi lebih baik. Nah, kira-kira di SMK Mutu ini sudah dipersiapkan bagaimana cara menjadikan anak didik lulusan dari SMK Mutu itu berkarakter agar di masyarakat itu bisa bermanfaat baik di masyarakat maupun di dunia industri begitu. Ya, jadi untuk penanaman karakter di sekolah kita memang 5S ya, 5S yang dilaksanakan di industri ya. Banyak sekali ya 5S itu ya, ada seri, seiko, Saiton dan seterusnya ya. Ini kita juga ada jalur hijau juga ini untuk penanaman budaya industri, sehingga nanti anak itu supaya sudah terbiasa untuk melaksanakan 5S di sekolah ya. Jadi ketika nanti sudah bekerja di industri, anak tidak kaget, loh ini ada jalur hijau buat apa ya. Nah ini kan repot kalau tidak tahu ya, maka kita adakan di sini. Kemudian untuk karakter anak, kita memang setiap hari anak-anak kita itu kita wajibkan untuk sholat duha sebelum pembelajaran ya. Jadi jam 7:50 ini anak berbondong-bondong ke masjid untuk sholat duha ya. Kemudian setelah sholat duha kita adakan tadarus bersama ya, tadarus bersama. Jadi agama, karena kita itu kan juga sekolah Muhammadiyah ya, identik dengan agama ya. Jadi kita biasakan seperti itu setelah sholat duha. Kemudian untuk menanam karakter anak supaya tetap rajin 5 sholatnya tidak tertinggal, maka ketika sudah duhur, maka kita anak-anak bersama-sama ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur. Sebelumnya ini dilaksanakan namanya kultum oleh anak-anak juga ya. Setelah kultum kemudian baru sholat berjamaah bersama bapak ibu guru. Kemudian setelah selesai maka anak-anak melaksanakan tadarus lagi ya. Kemudian karena kita itu sampai sore 5 hari belajar sampai sore. Nah, sebelum pulang anak-anak itu sholat asar dulu ya. Jadi dijamin untuk di sekolah di sini untuk masalah keagamaan juga kita prioritaskan ya. Ini jadi untuk masalah sholat, kalau di sekolah kan memang ini belum bisa boarding ya. Kebetulan boarding kita baru saja buka, tapi kita buka ada pandemi ini sehingga anak juga belum bisa masuk itu. Harapannya anak itu bisa di sini untuk kita ngontrol masalah sholat 5 waktu ini bisa. Ini untuk pendidikan karakternya. Jadi untuk minimal sholat luhur ya, sholat duhur dan asar ini anak bisa melaksanakan di sekolah. Nah setelah itu maghrib, isya dan subuh ini kita serahkan kepada wali murid ya gitu ya. Harapannya dengan kita melaksanakan kegiatan untuk sholat 5 waktu ini, anak-anak bisa mendapatkan karakter yang baik seperti itu. Baik, ya. Menarik sekali bahasan kita kali ini. Jadi jangan ragu, jangan bimbang bagi anak-anak, adik-adik yang masih di SMP, langsung aja masuk di SMK Muhammadiyah Bandungan, SMK Mutu. Sudah ada paket lengkapnya ya Bapak ya. Palu gada ya. Iya, dari segi industri, kemudian dari segi kegiatan ekstra, kemudian tenaga pengajar, tenaga pendidiknya juga dijamin kualitasnya. Kemudian nanti ketika lulus anak juga sudah dijamin bekerja di industrinya yang sudah bekerja sama lama dengan sekolah di sini. Nah, begitu. Baik, terima kasih. Dan bagi kalian sobat podcast Mutu, tetap terus saksikan episode-episode podcast Mutu berikutnya dengan tema dan materi yang tidak kalah menarik. Jika ada saran dan kritik, bisa langsung DM di @mutu_cinema dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan saya Niken Mutiara Dewi dan Bapak Kepala Sekolah Bapak Arianto pamit dulu. Dan pokoknya jangan lupa terus saksikan podcast Mutu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.